Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga kita sehat-sehat aja ya. Apalagi di masa pandemi ini, semoga kita sehat-sehat semuanya. First of all, let me introduce myself first. My name is Fatwaliza. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Arifin dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Nantinya di video ini akan berisi tentang semuanya yang ada di RPP saya. Sebelumnya saya bacain dulu di RPP saya, identitas RPP saya. Di sini saya akan mengajar mata pembelajaran bahasa Inggris dengan materi tenses dasar, yaitu present tense dan past tense. Di sini alokasinya di RPP saya yaitu 4 kali 45 menit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi RPP saya nantinya. Bentar ya. Oke, baik aja kita mulai. Yang pertama di RPP saya nanti adanya present tense. Ya, simple present tense. Karena di sini disuruh mempraktekkan RPP saya, jadi saya anggap yang nonton ini atau saya anggap saya ini berkomunikasi sama adik-adik nantinya. Oh ya, di sini saya sebelumnya mengajar di kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP. Baik, langsung aja kita masuk ke simple present tense. Yang pertama, apa itu simple present? Simple present itu digunakan untuk menceritakan waktu sekarang, rutinitas, atau bisa juga untuk menceritakan fakta umum. Kita menggunakan present tense untuk membicarakan hal yang benar ada di masa sekarang. Misalnya contohnya, I'm 19 years old. Iya, saya berumur 19 tahun. Ini fakta, bukan? Jadi kita pakai present. He lives in Indonesia. Dia tinggal di Indonesia. I am a student. Saya adalah seorang siswa. Ini semuanya dari format itu present tense, bukan? Baiklah, kita langsung masuk ke ada lagi simple present tense yang menjelaskan rutinitas seorang yang selalu dilakukan secara rutin. Contohnya di sini, I play football every weekend. Saya bermain bola kaki setiap weekend. Setiap weekend, berarti setiap weekend dia itu main bola kaki. Berarti di sini itu rutinitas dia, setiap weekend pasti dia tuh main bola kaki. Makanya ini pakailah present, ya kan? Di sini ada bentuk present tense. Kalau positif, di sini patternnya tuh ada subject plus do or does plus verb one plus keterangan. Di sini keterangan itu bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Kalau bentuk negatifnya, patternnya yaitu ada subject plus do or does plus not plus verb one plus keterangan. Sama keterangan waktu atau tempat. Untuk interrogatif, kita pakai do or does plus subject plus verb one plus keterangan dan tentunya tanda tanya. Namanya juga kalimat tanya, ya kan? Nah, di sini ada contohnya. Di sini I, you, we, they itu kan orang pertama tunggal. Jadi dia pakai work. Sedangkan she, he, it ini orang ketiga tunggal. Maka harus nambahin s di kata kerjanya. Ya, misalnya I work. Tapi kalau she, he, it harus she works. Harus tambahin s di kata kerjanya. Sama juga kayak yang bawah ini. I, you, we, they itu teach. Kalau she, he, it itu teaches. Kok bisa teaches? Nggak teach gitu. Karena kalau kata kerjanya itu hurufnya berakhiran sh, ch, ss, o atau x itu ditambahin is di setelah kata kerjanya. Terus di bawahnya ini ada carry, itu kata kerja carry kan, tapi carry ini berakhiran huruf y, maka kalau berakhiran huruf y nya itu diganti dengan i dan ditambahin is, jadinya carries.
She carries, he carries, it carries. Sedangkan kalau I, you, we, they itu tetap I carry, you carry, we carry, they carry. Seperti itu. Next dulu. Ini contoh simple present tense kalau tapi ini hanya pakai satu kata. Misalnya Candy likes flowers. Ingat, Candy ini di sini berarti dia orang ketiga tunggal kan, aturannya she. Dan likes flowers. Ingat, likes flowers. Berarti bener dong. Karena kalau orang ketiga tunggal itu harus pakai s, ditambahin s di kata kerjanya. Jadi Candy likes flowers. Terus ada the flowers smell good. Loh, kok nggak ada s-nya? Kok nggak smells good ya? Ingat di sini the flowers ada s-nya, berarti ini jamak ya, lebih dari satu. Berarti di sini bukan it, di sini dia jadinya gini, jadinya they, bukan it. Jadi the flowers smell good gitu. Ini ada Mimi sings well, bener kan, ada s. Terus Mimi is good at singing, ya pakai is. Ya di sini kalau to be-nya I pakai am, you, they, we pakai are, she, he, it pakai is. Di sini kan Mimi itu perempuan, jadi aturannya she is good at singing. Begitu. Next kita akan, ini dia formasinya simple present tense. Ada afirmatif, interrogatif, dan negatif. Afirmatif itu sama kayak positif ya. Pertama, I think, interrogatifnya do I think, negatifnya I do not think. Kita bisa singkat do not jadi don't, does not jadi doesn't. Ya, terserah kita. Terus ada you think, interrogatifnya do you think, negatifnya you don't think. Di sini ada he thinks pakai s, tetap pakai s di akhir kata kerjanya. Does he think, he doesn't think. Itu negatifnya. Nanti kita akan ada exercise di sini. Nanti kita akan exercise setelah kita bahas present tense dan past tense. Yuk kita lanjut ke ini, past tense. Simple past tense. Langsung aja kita masuk ke simple past tense ya, teman-teman. Kita bahas dulu pengertiannya. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau, berarti yang udah berlalu ya. Kalimat tersebut biasanya ditandai dengan kata-kata yesterday, ago, this morning, dan ditempatkan pada akhir kalimat. Jadi yesterday, ago, and this morning itu time signal ya, keterangan waktu. Rumus simple past tense yang menggunakan kata kerja. Kalau positif, ada subject plus verb to plus object plus keterangan. Jika ingin menambahkan, bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Untuk kalimat negatifnya, subject plus did plus not plus verb one plus object. Kalimat negatif ini semua subjek itu pakai did. I, you, they, we, she, he, it semuanya menggunakan did. Dan untuk interrogatif, did plus subject plus verb one plus object plus keterangan juga yang menambahkan. Contohnya, I went to Jakarta yesterday. Positifnya I went. Kok bisa I went? Ingat ya, dia ini pakai verb to di sini. Jadi ya I went to Jakarta yesterday. Emang verb one-nya apa? Verb one-nya itu go. Jadi di kalimat negatif, I did not go to Jakarta yesterday. Di rumus kalimat negatif, verbnya kita pakai verb one, gak pakai verb to. Jadi I did not go to Jakarta yesterday. Sedangkan untuk interrogatif juga pakai verb one. Did you go to Jakarta yesterday? Seperti itu. Next ya, ini ada rumus simple past tense yang menggunakan kata sifat. Kalau di sini pakai was or were subjeknya. Kalau yang was,
I, she, he, it itu pakai was, sedangkan you, they, we pakai were. Jadi kalimat positifnya ada subject plus was or were plus kata sifat plus keterangan jika diperlukan. Untuk kalimat negatif ada subject plus was or were plus not plus kata sifat plus keterangan. Untuk interrogatif ada was or were plus subject plus kata sifat plus keterangan. Di sini ada she was slim. Di sini dia pakai was karena ini she. Kalau she, he, it sama I itu pakai was, kita harus ingat itu ya. Jadi she was slim, dia kurus. Untuk negatifnya he was not slim, dia tidak kurus. Berarti ya gendut. Terus di sini interrogatifnya ada was she slim? Apakah dia kurus? Kita bisa jawab yes, she was, or no, she was not. Ya seperti itu nanti jawabnya ya. Next, di sini ada kata kerja beraturan atau regular verb. Oh ya, di sini saya lupa bikin. Ini ada verb 1, verb 2, dan verb 3-nya. Untuk study, kata kerja keduanya ada studied, kata kerja ketiganya ada studied juga. Ini beraturan, pokoknya di akhir kalimatnya, di akhiran katanya tinggal nambahin ed aja. Ada smoke, smoked, smoked, state, state, state. Tapi baca state itu ed-nya itu harus di ujung lidah aja, gak perlu kedengaran kali. Misalnya stay, stayed, stayed. Gak seperti itu, cuman stay, state, state. Pokoknya ada ed di ujung lidah kita. Di sini kata kerja beraturan ya lumayan gampang, tapi next ada kata kerja tidak beraturan. Ini menurut saya agak susah sih, karena dulu saya juga belajar ini di lesson saya itu ribet, harus bawa kamus kemana-mana. Kalau ngerjain mah harus pakai kamus. Ya intinya di sini kita kayaknya harus menghafal, karena ini ya emang udah seperti itu. Aduh sorry guys, ini tadi salah ngasih. Ya maksud saya ini di sana ada misalnya kata cut, kata kerja pertama, kedua, ketiganya itu cut semua. Kalau kalian tanya kenapa Miss kok bisa cut semua, ya jawabannya karena memang seperti itu dari sananya. Cut. Terus ada come, ada comb, came, come. Drink, drunk, going, gone. Ini agak susah sepertinya kan. Jadi kalian haruslah sering-sering buka kamus dan lihat-lihatlah kata kerja beraturan yang tak beraturan. Dulu juga waktu les saya ngapalnya kayak pakai lagu gitu, go and gone, see saw seen, read what reading, eat eaten, gitu-gitu. Pokoknya ada lagunya tapi saya udah agak lupa, sorry. Ya kita lanjut ya. Udah habis ternyata. Dan this is the time untuk apa? Untuk exercises present dan past tense. Menurut RPP saya, nanti setelah saya jelaskan apa itu present tense dan past tense, terus nanti saya akan buat latihan-latihan sedikit untuk mereka, untuk mengetahui sampai mana pengetahuan mereka. Dan kalau ini enggak secara online, saya akan membagikan kertas-kertas ini kepada mereka untuk nanti ngetahuin sampai mana mereka mengetahui itu kan. Jadi, are you ready guys? Oke. Yang pertama ada he skates well. Dan yesterday he blank badly. Berarti di sini yang ditanya itu past tense-nya ya, karena udah ada yesterday di situ. Itu presentnya kalimat positif,
Yesterday-nya juga kalimat positif, past tense-nya. Jadi kita cari dulu kata kerjanya. Mana ya kata kerjanya? Sini kata kerjanya ada skates. Dan kalau skates, ingat ini tuh he, jadi dia harus ada s kan di situ. Jadi kalau untuk past tense-nya, he skated badly yesterday, yaitu dia nambah ed ya, karena ini kata kerja beraturan. Ini dia jawabannya, he skated badly yesterday. He skated badly. Why? Ya karena skate itu kata kerja kedua dari skate. Karena ini kata kerja beraturan, tinggal tambahin ed aja kan, lumayan gampang. Yang kedua ada she blank 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 her dad happily. Terus last Saturday he helped her dad. Berarti di sini itu dia nanya present tense-nya bukan? Karena last Saturday-nya udah terisi. Kita cari lagi kata kerjanya. Di past tense kata kerjanya itu helped. Karena past tense pakai kata kerja kedua, jadi ed-nya ini nggak ada kan? Jadi seharusnya itu diisinya, ayo kita isi helps. Kenapa kok helps? Iya, jangan lupa kalau dia orang ketiga tunggal, she, he, it, di ujung kata kerjanya harus ditambahin s atau es. Oke? Next, nomor 3. He opens the door quickly. Yesterday he blank 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 the door. Jadi di sini kita suruh cari past tense-nya ya. Jadi di sini past tense-nya, yesterday he blank 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 the door. Kita cari kata kerjanya di present tense, opens. Itu kata kerjanya bukan? Jadi di sini seharusnya opened. Ya open. Kenapa? Karena kata kerja pertama itu untuk present tense. Kalau untuk past tense tentu aja pakai kata kerja kedua. Jadi verb 1 dari opens adalah opened dengan tambahin ed di belakangnya kan. Next, nomor 4 ada he walks to school every day. Terus past tense-nya ada yesterday he blank blank to school. Di sini kita mencari past tense. Berarti kita akan menyiapkan dulu kata kerja yang kita cari dulu. Yap, kata kerjanya walk. Ingat karena di present tense itu pakai he, jadinya ada tambahan s gitu. S-nya nggak usah kita apain dulu, kita hanya ngambil walk-nya saja. Jadi yesterday he walked to school. Kenapa kok walk? Ada yang tahu? Iya bener, karena kalau di past tense pakai verb to. Ya, bener sekali. Ini the last question ya, pertanyaan terakhir. He blank 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 the windows carefully. Terus ada past tense-nya, yesterday he cleaned my windows. Jadi di past tense ini kata kerjanya itu cleaned. Ini masih bentuk verb to ya, he cleaned my windows. Terus kita isi, seharusnya kita isi titik-titiknya dengan he cleans the windows carefully. Kenapa kok cleans the windows carefully? Karena bentuk kata kerja ke-1 dari clean yaitu clean tanpa ed, dan karena ini pakai he ke orang ketiga tunggal, jadi clean itu ditambahin s di akhirnya. Jadi he cleans the windows carefully. Okay? Yeah, we don't. Wait. Oke, mungkin segitu aja yang bisa sampaikan. Inilah akhir dari RPP saya. Di RPP saya, setelah kita memahami semua ini, di akhirnya nanti kita tuh jelasin apa perbedaan present tense sama past tense. Nah, perbedaannya tentu aja yang paling menonjol yaitu kalau present tense waktu sekarang, kalau past tense di waktu yang sudah berlalu. Dan tentunya kalau present tense gunakan verb 1 dan past tense gunakan verb 2.
Ya, itu dia perbedaannya. Baiklah, mungkin hanya segini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kata-kata saya yang salah. Ya, segini aja dulu dari saya. Sekian dan terima kasih. See you.